Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ikhwatul iman rahimakumullah. Suatu saat Rasulullah SAW pernah mengikatkan tali persaudaraan antara Abu Darda dan Salman Al-Farisi. Suatu ketika sudah dimuakhadkan, ketika sudah diikatkan tali persaudaraannya oleh Rasulullah SAW, Salman Al-Farisi mengunjungi rumah Abu Darda. Beliau menjumpai istrinya Abu Darda dengan dandanan yang lusuh, yang tidak cantik di pandang mata. Maka ketika itu Salman Al-Farisi bertanya kepada istri Abu Darda, apa gerangan yang terjadi dengan saudaraku Abu Darda? Maka istri Abu Darda menjawab bahwa saudaramu sudah tidak mencintai dunia lagi. Jawaban ini sangat dimengerti oleh Salman Al-Farisi. Maka tak lama dari pembicaraan itu datang Abu Darda menemui Salman Al-Farisi dan berbincang-bincang. Maka dalam kesempatan itu pula Abu Darda memerintahkan kepada istrinya untuk masak makanan yang enak agar disantap oleh Salman Al-Farisi. Ketika sudah selesai memasak, disuguhilah Salman Al-Farisi makanan-makanan tersebut. Tapi Salman Al-Farisi menolak apa yang disuguhi oleh Abu Darda. Kata beliau, saudaraku, aku tidak akan pernah makan makanan ini kecuali engkau dan istrimu juga ikut makan beserta aku di sini. Abu Darda menjawab dengan lugas bahwa beliau tidak bisa menemani karena saat itu beliau sedang berpuasa. Tapi Salman Al-Farisi menekankan tidak akan pernah dimakan kalau Abu Darda dan istrinya tidak beserta beliau makan bersama-sama. Maka Abu Darda mengalah dan memanggil istrinya menemani Salman Al-Farisi makan makanan yang sudah disuguhi pada saat itu. Dengan setengah hati, padahal beliau sedang berpuasa. Malam menjelang datang, dan Abu Darda pun menawari kepada Salman Al-Farisi untuk istirahat, tidur lebih dulu. Dia mengatakan, saudaraku, silakan kau tidur. Aku akan sholat malam, sehingga kau silakan tidur lebih dulu. Tapi bagaimana Salman Al-Farisi menjawab, saudaraku, ayo kita tidur bersama-sama, istirahat bersama-sama. Nanti malam kita bangun dan sholat tahajud, sholat malam. Abu Darda menyampaikan lagi dengan lugas, saudaraku, aku biasa sholat malam sejak sekarang hingga larut malam, bahkan menjelang pagi. Salman Al-Farisi menyatakan, aku tidak akan tidur kalau engkau tidak tidur bersama istrimu. Abu Darda pun akhirnya mengalah kembali. Beliau masuk ke kamar tidur beserta istrinya dan Salman pada ruangan yang lain. Tengah malam mereka bangun dan sholat malam. Keesokan harinya Abu Darda merasa ada keanehan. Kenapa punya saudara yang menghalang-halangi dia untuk beribadah? Maka disampaikanlah kepada Rasulullah SAW apa yang terjadi di rumahnya beserta Salman Al-Farisi. Bagaimana jawaban Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, Tuhanmu punya hak terhadap dirimu, keluargamu punya hak terhadap dirimu, dan dirimu pun punya hak terhadap dirimu. Artinya apa? Ikhwan semuanya, bahwa harus ada keseimbangan antara ibadah kepada Allah dan hak-hak
terhadap diri kita secara biologis. Dari sini waktu iman semuanya dapat kita ambil pelajaran, di mana ternyata ketika Allah juga mensyariatkan puasa, Allah juga mempertimbangkan keseimbangan antara ibadah dan kebutuhan pribadi kita. Ketika Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 187, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Telah dihalalkan kepada kalian pada malam hari puasa ar-rafathu ila nisaikum, ya, bersenggama dengan istri kalian, karena istri kalian merupakan pakaian kalian dan kalian pun merupakan pakaian mereka. Iwan semuanya perlu diketahui, asbabun nuzul ayat ini adalah kaitan dengan Qais bin Sirman dan juga kaitan dengan Umar bin Khattab, di mana sahabat Qais siang hari beliau puasa dan juga beliau bekerja di kebunnya yang memerlukan tenaga dan keringat yang lebih dibanding pekerjaan yang lain. Ketika sesampainya di rumah, datanglah waktu berbuka saat maghrib. Beliau menyampaikan kepada istrinya, "Hai istriku, adakah sesuatu yang aku bisa makan?" Maka istrinya menjawab, "Ya suamiku, tidak ada, tapi biarkan aku mencari dulu." Maka istrinya keluar rumah mencari makanan. Pas sekembalinya ke rumah, Qais sudah tertidur. Maka istrinya menyayangkan terjadinya hal demikian. Kenapa demikian waktu iman semuanya? Karena sebelum turunnya ayat ini, umat Islam, Rasulullah, para sahabat hanya mampu makan, hanya dibolehkan makan dari waktu maghrib sampai isya saja. Selepasnya isya maka tidak boleh makan lagi, tidak boleh minum lagi, dan tidak boleh berhubungan badan dengan istri atau suami. Terbatas dari maghrib sampai isya. Makanya ketika istrinya Qais menemui Qais sudah tertidur dan sudah melewati waktu isya, maka Qais tidak punya kesempatan untuk makan dan minum lagi. Besoknya puasa lagi, dan pada akhirnya sahabat Qais pingsan. Kabar ini sampai kepada Rasulullah dan Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 187 tadi, yaitu uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna ila akhir ayat, sampai akhir ayat. Ternyata bukan sahabat Qais saja yang menyebabkan turunnya ayat ini. Sahabat lain pun yang kita kenal, Umar bin Khattab, ketika pada malam hari di mana nafsunya sangat besar ingin berhubungan badan dengan istrinya dan memaksakan diri melakukan hal itu. Pagi hari Umar bin Khattab menemui Rasulullah SAW, merasa berdosa dengan apa yang dia lakukan. Dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ingin mengadu kepada Allah dan Rasulnya bahwa saya telah melakukan dosa. Saya telah melakukan dosa." Rasulullah SAW bertanya, "Apa gerangan dosa yang kamu lakukan, hai Umar?" Umar menjawab bahwa pada malam hari dia sudah melakukan dorongan nafsu. Maka pada saat itu para sahabat di sekeliling Abu Bakar punya keyakinan bahwa Umar bin Khattab punya keyakinan bahwa Umar bin Khattab itu akan dibalik oleh Rasulullah. Tapi ternyata tidak. Rasulullah SAW malah tersenyum. Kenapa demikian? Karena Allah sudah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 187 yang menyatakan uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, sampai akhir ayat, yang menunjukkan mulai pada saat itu puasa hanya dari maghrib, dari subuh sampai maghrib, dan dari maghrib bukan hanya sampai isya bisa makan, minum, dan berhubungan badan dengan istri, tetapi dari maghrib
sepanjang malam sampai subuh kembali kita dapat melakukan hal itu. Ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah memerintahkan puasa, memerintahkan kepada kita selaku makhluknya. Tolabul fiqh minal ana ilal anna. Ya, di mana Allah memberikan rahmatnya agar ada keseimbangan antara ibadah kita dengan kebutuhan jasmani kita. Iman semuanya, mudah-mudahan ini jadi pencerahan buat kita. Ya, surat Al-Baqarah ayat 187 di mana Allah memberitahukan tentang keseimbangan